Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat Takwa di season kedua pengkajian tafsir kita. Alhamdulillah banget ya, kita sekarang sudah sampai di episode ke-32 dalam rangkaian mengkaji juz 2. Dan pastinya sesuai dengan tagline kebanggaan kita, Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Sesi pengajian tafsir kita ini selalu berada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Nah, hari ini kita bakal membedah satu ayat yang super luar biasa dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 189. Kita akan banyak merujuk pada penjelasan mendalam dari ulama-ulama besar kita, wabil khusus penjabaran yang sangat memukau dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau. Ayat ini tuh keren banget karena menggabungkan tanda-tanda kosmik di atas langit, langsung dengan tata cara perilaku keseharian kita di bumi. Oke, mari kita langsung selami pembahasan ini ya. Coba deh sahabat Takwa, apa hubungannya antara fase bulan di langit dengan cara kita masuk ke dalam rumah? Kedengarannya kayak dua hal yang sama sekali nggak nyambung kan? Maksudnya, yang satu ngomongin astronomi tata surya, yang satu lagi ngomongin adab sehari-hari masuk pintu rumah. Tapi, disitulah letak keajaiban Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkai dua hal yang seakan terpisah ini ke dalam satu ayat yang sama buat nyampein satu pesan filosofis yang sangat mendalam tentang gimana sih seharusnya kita ngejalanin hidup ini. Yuk, kita bongkar rahasianya pelan-pelan. Tapi sebelum kita masuk ke inti ayatnya, kita perlu banget paham yang namanya munasabah atau benang merah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi gini alurnya, kalau kita mundur sedikit ke ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ngebahas tuntas soal syariat puasa ya. Terus bergeser ke ayat 188, pembahasannya ganti ke hukum menjaga harta dan larangan makan harta dengan cara yang batil. Nah, coba pikir deh, puasa itu butuh penentuan waktu kan? Urusan transaksi harta, bisnis, atau hutang piutang juga butuh banget kepastian waktu. Makanya sangat logis dan nyambung banget kalau di ayat ke-189 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih solusi penunjuk waktu yang sifatnya universal buat seluruh umat manusia, yaitu bulan. Wah, munasabahnya indah banget kan? Sekarang, mari kita resapi bareng-bareng makna utuh dari Al-Baqarah ayat 189 ini. Ayat ini benar-benar memuat dua peristiwa sejarah yang berbeda di masa Rasulullah SAW yang pada akhirnya ditenun jadi satu filosofi hidup yang utuh. Di awal, ayat ini ngomongin tentang bulan sabit atau al-ahilah. Terus, di pertengahan, tiba-tiba ayat ini ngasih teguran keras soal kebiasaan masuk rumah dari pintu belakang. Keduanya diikat kuat dengan satu kata kunci penentu di akhir ayat, takwa. Mari kita bahas cerita sejarah yang pertama dulu ya. Turunnya ayat ini tuh berawal dari rasa keingintahuan ilmiah para sahabat. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan kalau sahabat hebat seperti Mu'ad bin Jabal dan Tolabah bin Ganhama radhiyallahu anhuma datang nemuin Rasulullah SAW buat nanya soal bulan. Dan mereka nanya murni dari sisi astronomi loh, kayak, wahai Rasulullah, kenapa sih bulan itu awalnya muncul kecil banget kayak benang, terus makin lama makin gede jadi purnama, terus mengecil lagi kayak semula? Ini pertanyaan yang sangat natural dari orang-orang yang suka memperhatikan alam semesta. Nah, yang benar-benar bikin merinding dari jawaban Al-Quran ini adalah gimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meresponsnya. Allah berfirman, katakanlah bulan sabit itu adalah mawakit bagi manusia dan haji. Mawakit itu artinya penunjuk waktu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya observasi yang sangat brilian soal ini. Beliau ngejelasin kalau Allah sengaja mengalihkan jawaban dari yang tadinya cuma sekedar mekanisme astronomi, jadi penjelasan tentang hikmah atau fungsi praktisnya buat manusia. Allah tuh kayak ngasih kita kalender raksasa di langit yang bisa dilihat semua orang. Mau dia ilmuwan, orang awam, orang kota, atau yang tinggal di pedalaman sekalipun, semua bisa pakai bulan buat ngatur jatuh tempo hutang, ngitung masa iddah, dan pastinya nentuin waktu ibadah haji. Allah mengarahkan fokus kita ke hal yang paling bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita geser ke cerita sejarah kedua yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Di masa jahiliyah dulu, ada satu tradisi yang jujur aja agak aneh dan udah mengakar banget di kalangan kaum Ansor. Kalau mereka udah niat ihram buat haji atau umroh, mereka tiba-tiba mengharamkan diri mereka sendiri buat masuk rumah lewat pintu depan. Mereka merasa pantang bernaung di bawah atap pintu utama. Terus prakteknya gimana? Ya mereka rela repot-repot melubangin dinding belakang rumah atau malah manjat atap buat keluar masuk. Mereka bersusah payah lakuin ini karena yakin banget kalau itu adalah bentuk ibadah dan kesalehan tingkat tinggi.
Dan ini benar-benar ngasih gambaran ke kita soal kontras yang mencolok banget. Di satu sisi, kita ngelihat gimana ribetnya tahayul jahiliyah. Mereka ngarang-ngarang aturan sendiri yang malah bikin susah, dengan keyakinan kalau makin menderita sebuah ibadah fisik, makin besar pahalanya. Padahal nggak ada dasar ilmunya sama sekali. Di sisi lain, kita ngelihat indahnya tuntunan Islam. Islam itu logis, natural, gampang, dan pastinya sejalan dengan akal sehat. Allah ngebantah tegas anggapan mereka, dengan bilang kalau mendatangi rumah dari belakang itu sama sekali bukan kebajikan. Udah, masuk aja dari pintu depan sebagaimana sewajarnya manusia. Ngapain dibikin repot? Jadi, poin krusial yang mau disampaikan di sini adalah tentang mendefinisikan ulang apa itu makna kebajikan atau albir. Kebajikan sejati itu bukanlah tentang nyiptain ritual-ritual fisik yang ekstrim, aneh, dan nggak ada tuntunannya dari syariat. Kebajikan sejati menurut ayat ini, itu sederhana banget, ketakwaan. Syekh Al-Utsaimin nekenin banget kalau takwa di sini tuh artinya taat secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kerjain apa yang Allah perintahkan dan jauhin apa yang Allah larang. Ikuti tuntunan yang udah jelas. Bukan malah sibuk ngikutin tradisi karangan sendiri yang nggak ada dasarnya. Mari kita luaskan sedikit pandangan kita dan lihat gimana penjelasan ini sebenarnya adalah prinsip hidup yang luar biasa. Syekh Al-Utsaimin dalam tafsir beliau menangkap sebuah metafora yang super indah dari kalimat masuklah ke rumah dari pintu-pintunya. Beliau menekankan kalau kaidah emas ini nggak cuma berlaku buat urusan rumah fisik aja loh, ini berlaku untuk semua urusan maknawi dalam keseharian kita. Ini kaidah kehidupan yang absolut. Artinya kalau kita lagi ngadepin persoalan apapun, selesain lewat jalurnya yang benar, pakai metode yang tepat, jangan maksa-maksa kehendak atau main terabas nyari jalan pintas yang merugikan. Terus gimana nih bentuk penerapan modernnya buat kita sekarang? Relevan banget sahabat takwa. Pertama, pas kita lagi coba nyelesain masalah, pakai dong pendekatan yang logis dan metodologis. Jangan bertindak asal gerasa-gerusuh, ibarat orang mau masuk rumah malah manjat atap. Kedua, soal komunikasi. Syekh Al-Utsaimin ngasih contoh keren. Kalau Anda mau ngomong sama orang yang lebih tua atau posisinya lebih tinggi, pakailah bahasa yang penuh adab. Sikap hormat itulah pintu hatinya. Ketiga, pas menuntut ilmu, datangilah guru-guru yang memang kredibel dan belajarlah secara sistematis bertahap. Jangan cuma belajar sepotong-sepotong dari sumber yang nggak jelas di internet. Intinya, segala sesuatu di dunia ini ada pintu, alias cara dan metode terbaiknya. Sebagai penutup pengkajian tafsir kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Sahabat takwa, sudahkah kita mendatangi setiap urusan hidup kita melalui pintunya dengan bekal ketakwaan? Ayat ini jelas ngajarin kita buat ngelepasin semua kerumitan tahayul dan kembali pada kesederhanaan Islam yang logis, metodologis, dan pastinya penuh ketakwaan. Kalau kita benar-benar bisa nerapin ini di semua aspek kehidupan kita, maka sesuai janji di akhir ayat tadi, niscaya kita akan beruntung. Terima kasih banyak udah setia ngikutin pengkajian tafsir kita. Jangan pernah lelah buat terus menggali ilmu dan temukanlah pintu yang tepat untuk setiap tantangan hidup Anda. Sampai jumpa di episode pengkajian berikutnya.